Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Sriwijaya. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pengembangan Media Pembelajaran dengan dosen pengampu DRA Umi Cotima MPD PhD dan Mariani SPD MPD. Dalam video ini saya akan dibantu dengan ibu ini. Teman-teman, penasaran nggak nih video ini akan membahas tentang apa? Baiklah, langsung saja kita saksikan videonya. Keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kompetensi dasar, indikator pembelajaran, tujuan pembelajaran, apa sih yang dimaksud dengan keberagaman? Anak-anak, ada yang tahu nggak nih? Baiklah, mari kita simak gambar berikut ini. Ketiga gambar ini merupakan gambar suku, kebudayaan, dan rumah adat yang ada di Indonesia. Jadi anak-anak, dapat kita ketahui bahwa keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang banyak terdapat perbedaan di berbagai bidang. Anak-anak, di Indonesia banyak keberagaman, yaitu keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Yang pertama yaitu keberagaman suku. Setiap suku bangsa mempunyai ciri atau karakter tersendiri, baik dalam aspek sosial maupun budaya. Menurut penelitian Badan Pusat Statistik yang dilaksanakan tahun 2010 di Indonesia terdapat 1.128 suku bangsa. Berikut ini merupakan beberapa contoh suku yang ada di Indonesia, seperti suku Gayo, suku Baduy, suku Ambon, suku Batak, suku Minang, suku Jawa, suku Madura, suku Asmat, suku Bugis, suku Melayu, dan lain-lain. Yang kedua yaitu keberagaman agama. Ajaran agama Hindu dan Buddha dibawa oleh bangsa India yang sudah lama berdagang dengan Indonesia. Ajaran agama Islam dibawa oleh pedagang Gujarat dan Persia sekitar abad ke-13. Kedatangan bangsa Eropa membawa ajaran agama Kristen dan Katolik. Sedangkan pedagang dari Cina menganut agama Konghucu. Berbagai ajaran agama diterima oleh bangsa Indonesia ini karena masyarakat sudah mengenal kepercayaan animisme dan dinamisme. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Yang ketiga yaitu keberagaman ras. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis menyebutkan bahwa ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan. Ada 4 ras di Indonesia, yaitu ras Malayan Mongoloid yang ada di Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, dan Sulawesi. Yang kedua adalah ras Melanosoid yang mendiami daerah Papua, Maluku, Nusa Tenggara Timur, dan yang ketiga merupakan ras Asiatik Mongoloid seperti orang-orang Tionghoa, Jepang, dan Korea. Yang terakhir adalah ras Kaukasoid, yaitu ras-ras orang India, Timur Tengah, Australia, Eropa, dan Amerika. 4. Keberagaman golongan. Dalam kelas sosial terdapat penggolongan manusia secara bertingkat atas dasar kedudukan atau status sosial. Hal ini menyebabkan perbedaan antara hak dan kewajiban. Kelas sosial juga terbagi dalam kelas tinggi,
kelas sedang, dan kelas rendah. Keberagaman di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu 1. Letak strategis wilayah Indonesia. Indonesia terletak di antara 2 benua dan 2 samudra. Hal ini menyebabkan Indonesia menjadi jalur perdagangan internasional. Dengan adanya jalur perdagangan internasional, tidak hanya membawa komoditas dagang, namun ia juga membawa kebudayaan masuk ke dalam Indonesia. 2. Kondisi negara kepulauan. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan. Hal ini menghambat hubungan masyarakat dari satu pulau ke pulau lainnya, sehingga masyarakat mengembangkan budayanya masing-masing, yang menyebabkan perbedaan suku bangsa, bahasa, dan budaya. 3. Perbedaan kondisi alam. Kondisi alam di daerah dataran tinggi dan dataran rendah itu berbeda. Hal ini mengakibatkan masyarakat juga memiliki keragaman, seperti bentuk rumah, mata pencaharian, makanan pokok, pakaian, kesenian, bahkan kepercayaan. 4. Keadaan transportasi dan komunikasi. Kemajuan sarana transportasi dan komunikasi juga mempengaruhi perbedaan masyarakat Indonesia. Kemudahan sarana ini membawa masyarakat mudah berhubungan dengan masyarakat lain. Hal ini yang menyebabkan keberagaman masyarakat di Indonesia. 5. Penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Sikap masyarakat terhadap suatu yang baru, baik datang dari dalam maupun luar, mempengaruhi perbedaan yang ada dalam masyarakat. Masyarakat yang dapat menerima perubahan biasanya masyarakat di daerah perkotaan, dan masyarakat yang tidak dapat menerima perubahan biasanya masyarakat di pedesaan. Sampai di sini, apakah anak-anak masih semangat? Baiklah, kalau masih semangat, Ibu akan lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu mengenai perilaku toleransi dalam keberagaman di Indonesia. Persatuan dan kesatuan di sebuah negara dapat diciptakan dalam wujud perilaku toleransi terhadap keberagaman. Yang pertama yaitu perilaku toleransi dalam keberagaman beragama. Dalam kehidupan berbangsa, seperti yang kita ketahui, keberagaman dalam agama itu benar-benar terjadi, dan negara telah menjamin warga negaranya untuk menganut dan mengamalkan ajaran agamanya masing-masing, yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 29 ayat 2 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya. Yang kedua yaitu perilaku toleransi dalam keberagaman suku dan ras. Perbedaan suku dan ras antar manusia yang satu dengan manusia yang lain hendaknya tidak menjadi kendala dalam membangun persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia maupun dalam pergaulan dunia. Kita ketahui, menghormati harkat dan martabat manusia lain, marilah kita mengembangkan semangat persaudaraan dengan sesama manusia dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Yang ketiga yaitu perilaku toleransi dalam keberagaman sosial budaya. Anak-anak, kalian sebagai seorang pelajar, perilaku dan semangat kebangsaan dalam mempertahankan keberagaman budaya bangsa dapat dilaksanakan dengan 1. Mempelajari budaya sesuai dengan minat dan bakat masing-masing. 2. Melestarikan budaya lokal. 3. Menyaring budaya asing yang masuk ke Indonesia. Anak-anak, sampai di sini dulu ya materi kita. Selanjutnya, Ibu akan memberikan kesimpulan. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan negara Indonesia sebagai dasar untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan Indonesia, di mana kita haruslah dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari untuk saling menghargai antar masyarakat yang satu dengan yang lainnya,
tanpa memandang suku, agama, ras, dan golongan. Setelah memahami materi yang ada dalam video ini, sebagai evaluasi, silakan anak-anak untuk mengerjakan latihan yang ada pada link Google Form di bawah ini, atau anak-anak dapat mengklik link Google Form pada bagian deskripsi video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.